Halo sobat pelajar, jumpa lagi di Ruang Belajar Channel. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat dan tambah semangat dalam belajar. Kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan mean, median, dan modus dari suatu data. Namun sebelum itu, bagi sobat pelajar yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya, karena kami akan selalu update konten-konten edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sudah? Oke, kalau sudah, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Oke, pertama kakak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembahasan kita kali ini. Nah, jadi setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa yang pertama memahami konsep mean, median, dan modus dari suatu data. Kemudian kalian diharapkan dapat menentukan mean, median, atau modus dari suatu data. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu mean, median, dan modus. Mean. Nah, apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Nah, nilai mean dapat diperoleh dengan cara membagi jumlah data dengan banyak data. Jadi, rumus menentukan mean atau nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Diingat-ingat ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan, baik diurutkan dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya dari terbesar ke terkecil. Nah, karena di sini kita fokus mencari nilai tengah, maka nanti akan ada kemungkinan dua kasus. Kasus pertama adalah jika datanya ganjil, dan kasus kedua adalah jika datanya genap. Nah, kalau datanya ganjil bagaimana kak? Gampang. Kalau datanya ganjil, caranya tinggal kita lihat data yang posisinya di tengah. Nah, sedangkan kalau datanya genap, maka mediannya kita jumlahkan dua data yang tengah, kemudian dibagi dua. Oke, kemudian yang ketiga adalah modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Nah, biar sobat pelajar lebih paham mengenai mean, median, dan modus, kita akan coba terapkan pada contoh soal berikut ini. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 di sebuah SD adalah sebagai berikut. Tentukanlah mean, median, dan modus dari data tersebut. Oke. Kalau kita diminta menentukan mean, median, dan modus sekaligus, maka tipsnya adalah kita urutkan datanya terlebih dahulu supaya pengerjaannya nanti lebih efektif. Oke, sekarang kita urutkan datanya dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini kalau kita lihat data yang paling kecil adalah 7. Nah, 7-nya itu ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Nah, berarti kita tulis 7-nya 4 kali. 7, 7, 7, 7. Nah, ingat, kalau kita mengurutkan data, maka sebaiknya sobat pelajar kasih tanda seperti ini, atau tanda lain ya, seperti melingkari. Maksudnya apa kak? Maksudnya adalah supaya memudahkan kita dalam mengurutkan datanya. Oke, kita lanjutkan. Setelah angka 7, di sini ada angka 8. Oke, 8-nya ada berapa kali? Kita hitung 1, 2. Nah, ada 2 kali kan? Nah, berarti kita tulis 8-nya 2 kali. 8, 8. Oke, selanjutnya setelah angka 8 ada angka 9. Nah, angka 9-nya ada berapa kali? Kita hitung lagi 1, 2. Nah, ada 2 kali. Kita tulis 9, 9. Kemudian yang terakhir, ini yang paling besar, yaitu angka 10. Oke, sekarang datanya sudah urut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah datanya kita urutkan, baru kemudian kita tentukan mean, median, dan modusnya.
Oke, yang pertama kita akan menentukan mean terlebih dahulu. Nah, masih ingat kan rumus mean? Nah, tadi rumus mean adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data itu artinya apa, Kak? Jumlah data itu artinya kita jumlahkan data-data yang ada di sini. Berarti tinggal kita jumlahkan saja data yang sudah kita urutkan tadi, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10. Kemudian dibagi banyak data. Nah, banyak data itu artinya banyaknya data dalam suatu kelompok data. Jadi ada berapa nih data yang tertera di sini? Oke, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, banyaknya data di sini ada 9. Berarti kita tulis 9. Oke, selanjutnya kita jumlahkan dulu angkanya. Cara menjumlahkannya biar gampang seperti ini. Kita lihat 7-nya ada berapa? Ada 4 kan? Nah, berarti 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian 8-nya di sini ada 2. Berarti kita kali 2. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian di sini 9-nya juga ada 2. Berarti kita kali 2 juga. 9 dikali 2 sama dengan 18. Dan yang terakhir yaitu 10. Nah, kalau kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 72. Kemudian dibagi 9. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Ketemu deh. Mean atau nilai rata-rata dari data di atas adalah 8. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita tentukan mediannya. Nah, masih ingat kan apa itu median? Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah diurutkan. Nah, datanya tadi sudah kita urutkan, ya kan? Dan kita juga sudah tahu banyaknya data di sini ada 9. Berarti ganjil kan? Nah, kalau datanya ganjil berarti tinggal kita tentukan nilai yang di tengah. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya kita bisa mencoret satu persatu dari ujung kanan dan ujung kiri. Nanti sampai ketemu nilai yang paling tengah. Oke, sekarang kita coret-coret ya. Oke, dari yang paling kiri dulu. Set, 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 set. Nah, ketemu kan nilai tengahnya atau mediannya, yaitu 8. Gampang kan? Oke, next. Sekarang kita tentukan modusnya atau nilai yang paling sering muncul. Nah, di antara data yang telah kita urutkan tadi, angka berapa yang paling sering muncul? Oke, kita lihat angka 7. Di sini muncul sebanyak 4 kali. Kemudian angka 8 2 kali, angka 9 juga 2 kali, kemudian angka 10 hanya 1 kali. Nah, berarti nilai yang paling sering muncul adalah angka 7, ya kan? Berarti modus atau nilai yang paling sering muncul adalah 7. Gampang kan? Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, biar lebih mantap, sekarang kita akan latihan soal satu lagi. Misalnya, diketahui hasil ulangan IPA siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Nah, seperti tadi caranya. Sebelum menjawab soalnya, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Oke, kita urutkan dari yang terkecil. Nah, di sini nilai terkecilnya adalah 6. 6-nya hanya ada 1, berarti kita tulis 1. Kemudian setelah 6 yaitu 7. 7-nya ada 2. Nah, berarti kita tulis 2 kali 7, 7. Nah, setelah itu ada angka 8. 8-nya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, berarti kita tulis 4 kali 8, 8, 8, 8. Nah, selanjutnya yaitu angka 9. Nah, angka 9-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Ada 2 ya. Oke, kita tulis 9, 9. Kemudian yang paling besar yaitu angka 10. Hanya ada 1 saja. Oke, setelah data kita urutkan, kemudian baru kita tentukan mean, median, dan modusnya. Yang pertama, mean. Rumus mean apa tadi? Rumus mean yaitu jumlah data dibagi banyak data.
Oke, jumlah data berarti kita jumlahkan semua angkanya. 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10. Oke, kemudian dibagi banyak data. Coba kita hitung banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyak datanya di sini ada 10. Berarti kita bagi 10. Oke, selanjutnya kita jumlahkan lebih dulu datanya. Oke, 6 ditambah 7-nya 2 kali. Berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. Ditambah 8-nya ada 4 kali. 8 dikali 4 sama dengan 32. Ditambah 9 2 kali. Berarti 9 dikali 2 sama dengan 18. Kemudian ditambah 10. Nah, kalau kita hitung hasilnya sama dengan 70. 70 dibagi 10 sama dengan 7. Ketemu deh, median atau nilai rata-rata dari data di atas adalah 7. Oke, selanjutnya kita tentukan median atau nilai tengahnya. Oke, di sini datanya sudah kita urutkan dan kita juga sudah tahu banyak datanya itu 10. Nah, berarti genap kan? Kalau soal yang pertama tadi kan ganjil. Nah, sekarang genap. Nah, ingat kalau datanya genap pasti ada 2 data di tengah. Nah, kita coba tentukan 2 data tersebut dengan cara mencoret satu persatu angka dari kiri dan kanan. Oke, kita coret. Set 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 set. Nah, nilai tengahnya ada 2 kan, yaitu 8 dan 8. Nah, kalau datanya genap seperti ini, cara menentukan mediannya adalah kita jumlahkan kedua data tengah tadi, yaitu 8 ditambah 8, kemudian dibagi 2. Oke, 8 ditambah 8 dibagi 2. Oke, kita hitung. 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Ketemu deh, median atau nilai tengah dari data di atas adalah 8. Gampang kan? Oke, next kita tentukan modusnya. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, kita cek. 6 hanya muncul 1 kali, kemudian 7 muncul 2 kali, 8 muncul 4 kali, 9 muncul 2 kali, dan 10 hanya muncul 1 kali. Nah, berarti yang paling sering muncul dari data di atas adalah angka 8. Ketemu deh, modusnya atau nilai yang paling sering muncul di sini adalah 8. Udah deh, gampang kan? Nah, sampai di sini bisa difahami ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Dan di sini kakak sudah ada latihan soal untuk sobat pelajar. Coba dikerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar supaya kakak tahu apakah sobat pelajar semua sudah benar-benar paham atau belum. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.